Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alisa Meka dengan NPM 2408260087 pada blog Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract. Saya akan membahas tentang fisiologi organ reproduksi wanita. Pertama, mari kita bahas perubahan primer. Perubahan primer adalah perubahan yang berkaitan langsung dengan fungsi reproduksi wanita. Perubahan utama yang terjadi adalah menarche atau menstruasi pertama. Menarche menunjukkan bahwa tubuh wanita sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ini menandakan bahwa ovarium sudah matang dan siap berfungsi secara reproduktif. Selanjutnya ada perubahan sekunder. Perubahan ini tidak langsung berhubungan dengan sistem reproduksi, tapi tetap dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Contohnya termasuk seperti pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak, lonjakan pertumbuhan tinggi badan atau growth spurt, perubahan bentuk tubuh seperti pinggul yang melebar dan peningkatan lemak tubuh, dan juga perubahan kulit yang biasanya jadi lebih berminyak dan bisa menyebabkan munculnya jerawat. Semua ini adalah bagian dari proses pubertas pada wanita. Lalu ada beberapa hormon utama yang berperan dalam proses ini. Yang pertama adalah estrogen. Estrogen berperan dalam merangsang pertumbuhan lapisan endometrium di rahim dan juga memunculkan karakteristik seksual sekunder seperti payudara dan bentuk tubuh. Yang kedua adalah progesteron. Hormon ini berfungsi untuk menebalkan dan mempertahankan endometrium agar siap jika terjadi kehamilan. Dan terakhir ada androgen yang walaupun hanya berperan kecil pada wanita tetap berkontribusi terutama dalam hal dorongan seksual atau libido. Sekarang kita masuk ke siklus menstruasi yang rata-rata berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase folikular. Pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone mendominasi. FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium yang mengandung sel telur. Kemudian masuk ke fase ovulasi. Di fase ini terjadi lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone yang memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah itu kita masuk ke fase luteal. Pada fase ini, progesteron menjadi hormon yang dominan. Progesteron menyiapkan endometrium agar bisa menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, maka kadar estrogen dan progesteron akan menurun yang membawa kita ke fase terakhir yaitu menstruasi, di mana lapisan endometrium meluruh dan dikeluarkan dari tubuh sebagai darah menstruasi. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai fisiologi organ reproduksi wanita, mulai dari perubahan primer dan sekunder, peran hormon-hormon utama, hingga fase-fase dalam siklus menstruasi. Semoga penjelasan ini dapat membuat teman-teman memahami topik lebih mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.